Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, saya akan coba memberikan perkuliahan untuk di materi ketiga tentang instrumen analisis laboratorium ya di mata kuliah teknik laboratorium. Yang pertama kita coba jelaskan terkait dengan kromatografi lapis tipis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin pernah lihat gitu ya, atau pernah menonton YouTube gitu ya, itu bisa cek juga terkait dengan kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis ini berprinsip pada pemisahan perbedaan kecepatan migrasi. Jadi kalau misalkan yang memang rendah gitu ya buat molekulernya ya, nah, itu pasti akan lebih cepat atau lebih paling di atas gitu ya. Ini seperti apa ya namanya? Kapiler ya, pipa kapiler gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, teman-teman bisa cek di apa namanya di googling ya, kapiler itu seperti apa. Nah, pada prinsipnya seperti itu sama. Nah, yang digunakan yang pertama mungkin ada wadahnya dulu, setelah wadah teman-teman kasih pelarutnya jenis apa gitu ya. Jadi kita bisa menentukan nanti hasil ekstraksi yang teman-teman dapatkan itu tinggal dititikkan di sini ya. Nah, kalau misalkan dia adalah pelarutnya polar misalkan ya, misalkan pakai etanol gitu ya. Nah, dia jauh gitu ya untuk apa namanya? Proses kapilaritasnya. Nah, berarti dia bersifat polar. Tapi kalau misalkan dia di sini N-heksan gitu ya, atau yang non polar, nah dia nggak jauh atau dia cuma hanya diam saja gitu ya, atau cuma semakin sedikit, nah itu berarti dia sifatnya apa namanya tetap polar gitu ya dalam arti. Jadi tergantung dari solvennya juga. Nah, semakin kita cek juga biasanya di dalam apa ya namanya dalam kromatografi lapis tipis ini kita bisa menentukan bahwa di mana sih ini senyawa apa sih gitu ya. Dan itu berdasarkan dari RF-nya. RF itu dihitung dari kecepatan migrasi dengan jarak antara apa namanya batas ini ya, batas M ini dengan batas dia berhenti gitu kurang lebih untuk yang kromatografi lapis tipis. Nah, kalau untuk selanjutnya nanti mungkin bisa dijelaskan di pertemuan selanjutnya untuk perhitungan RF dan segala macamnya. Nah, untuk kromatografi kolom yang kedua ya, ini terkait kromatografi kolom prinsipnya adalah pemisahan berdasarkan perbedaan berat gitu ya. Jadi hasil ekstrak gitu ya. Bisa kita masukkan ke dalam sini, kita cek gitu ya. Nah, kalau yang memang berat bobot molekulnya itu lebih besar gitu ya, dia akan jatuh duluan ya. Dia akan jatuh duluan dan dia akan dimasukkan ke dalam sini gitu ya, dalam apa namanya? Tabung reaksi mungkin atau tempat atau wadah gitu ya. Nah, pada prinsipnya nanti seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk yang bobot molekul lebih besar, dia akan lebih dulu gitu ya untuk keluar. Nah, kalau untuk yang kromatografi pertukaran ion, nah kromatografi pertukaran ion ini pemisahannya berdasarkan pertukaran ion positif dan ion negatif. Jadi kalau misalkan eh, yang polimer di dalamnya ini adalah polimer negatif gitu ya, bermuatan negatif, sehingga yang akan keluar adalah hasil ekstrak yang bermuatan negatif pula gitu ya. Tapi yang memang tinggi apa namanya nilai kenegatifannya gitu ya. Muatan negatifannya sangat tinggi gitu. Seperti itu ya kurang lebih untuk kromatografi ya. Jadi ada dua, ada kromatografi lapis tipis ya, dan kemudian kromatografi kolom ya, atau ya bisa juga dengan pertukaran ion ini gitu ya. Karena dia dalam bentuknya kolom. Jadi kromatografinya adalah seperti ini. Nah, di sini adalah platnya ya. Sorry, apa namanya? Silika gelnya biasanya di dalam sini gitu untuk polimernya. Nah, kemudian untuk alat selanjutnya ada elektroforesis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan penelitian tentang protein gitu terutama gitu ya, itu bisa teman-teman cek gitu ya. Ini alatnya seperti ini gitu. Atau DNA gitu ya, bisa bisa cek dari sini. Nah, kalau misalkan prinsipnya gitu ya, bisa teman-teman cek di sini kalau misalkan ini adalah berat molekulnya. Jadi kalau misalkan memang
ini ada yang kutub negatif, ini yang kutub positif. Nah, yang kutub negatif ini yang akan diberikan gitu ya. Ini gelingnya, gel apa namanya, gel agarnya. Jadi kalau misalkan itu nanti kita masukkan dulu atau kita punya satu apa ya namanya, kontrol gitu ya. Satu kontrol di mana di agar itu biasanya sudah ada, di lempeng agar itu sudah ada garis-garis seperti ini. Nah, garis-garis seperti ini menandakan bahwa di sini apa namanya, molekulnya berapa, apa namanya, berapa berat molekulnya gitu ya, kurang lebih. Nah, ini bisa kita cek di sini. Nah, kalau misalkan kita masukkan nih ekstrak kita atau isolat kita gitu ya ke dalam sini dan mendapatkan satu band, dalam arti ini bilangnya satu band gitu ya. Satu band ini berarti ini berhasil. Tapi kalau misalkan masih banyak itu bandnya, berarti itu masih belum berhasil karena tahap isolasinya masih belum sesuai. Nah, nanti untuk ekstraksi dan isolasi mungkin bisa dijelaskan di pertemuan selanjutnya terkait dengan apa namanya, bidang itu. Nah, ini kalau untuk di band ini ya, di band ini berarti kita bisa cek di sini di antara alfa bumi dengan karbonik anhidrase. Nah, bisa nanti kita cek juga berapa sih molekul di sini. Kalau misalkan memang sekian gitu ya di antara ini, bisa kita kira-kira, kita perkirakan bahwa nilainya seperti ini gitu ya. Oh, berarti kalau itu proteinnya protein jenis apa gitu ya. Nah, ini elektroforesis untuk protein biasanya, untuk mendeteksi protein. Nah, kemudian setelah di elektroforesis kita masuk ke dalam PCR ya, biasanya untuk PCR ini. Biasanya kalau misalkan PCR ini digunakan untuk menyalin ya, menyalin DNA yang spesifik, sehingga kalau misalkan DNA-nya itu apa namanya, kita pengen mengetahui ya ini siapa gitu ya, atau apa namanya, jenis apa atau biota apa gitu ya, itu kita bisa cek dari sini ya. Apakah ada gitu ya ininya DNA-nya gitu ya. Kita bisa cek, misalkan contohnya misalkan kita mau ngecek daging babi gitu di dalam satu produk perikanan mungkin ya, bisa bisa kita cek gitu ya. Untuk halalan itu bisa kita cek karena DNA babi pasti ada di situ. Kalau walaupun memang sudah diolah dan segala macam gitu ya. Itu sistemnya seperti ini, jadi ada pemisahan dulu, dari pemisahan atau dinaturasi. Setelah dinaturasi kemudian ada penempelan, ya ini penempelan, kemudian ada pemanjangan. Jadi DNA-nya itu kita panjangkan ya, dengan kata lain supaya kita membentuk pola. Nah, ketika sudah membentuk pola, nah baru masuk ke dalam apa namanya, blast gitu ya. Jadi nanti kita bisa cek ACTG-nya itu ya. Nah, itu bisa cek kita adenosin, sitosin, tirosin dan apa guaninnya itu kita bisa cek. Nah, itu nanti bisa menggunakan software gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk yang PCR. Nah, kalau memang ada yang teman-teman berminat terkait dengan PCR juga bisa untuk mendeteksi apa namanya, hasil perikanan gitu ya. Misalkan ada beberapa contoh kayak ikan dori kan. Ikan dori ini apa nih jenisnya gitu. Nah, itu bisa juga kita cek gitu ya. Ternyata bukan ikan dori, ternyata ikan patin misalkan gitu ya. Itu bisa kita cek. Kemudian ada ikan nila gitu ya, nila merah, tapi dibilangnya ikan kakap gitu ya. Itu bisa kita cek melalui PCR ini gitu. Dari produk-produk perikanan. Karena sekarang sudah banyak penelitian mengkaji ke arah sana. Nah, kemudian ada ELISA reader, ini juga alat untuk mendeteksi ya, mendeteksi beberapa senyawa gitu ya. Jadi nggak cuma hanya di antioksidan gitu ya, kayak apa namanya, DPPH dan segala macam, ataupun quercetin gitu ya, itu juga bisa, dan flavonoid dan beberapa senyawa-senyawa lainnya lah yang memang digunakan untuk melihat spektrum dari suatu senyawa tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan absorbansi dan transmitrannya gitu ya, sama seperti spektrofotometer gitu ya. Tapi ELISA reader ini memang agak apa namanya, agak kecil konsentrasinya dibandingkan dengan spektrofotometer UV vis terutama. Nah, karena dia memiliki plat ya,
Jadi seperti microplate gitu bilangnya. Jadi microplate reader kalau orang yang biasa bilang, tapi ada juga yang dengan ELISA. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengetahui tentang virus ya, virus seperti kayak sekarang mungkin di pandemi, ini alatnya adalah ELISA reader. Jadi dia hanya membaca di jenisnya apa, kemudian tetap harus ada memang kontrolnya gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk alat selanjutnya ada Proximat. Dari Proximat ini ada Geldal ya. Nah, ke Geldal ini kalau misalkan teman-teman mau analisis protein harus tahu tentang Geldal. Yang pertama mungkin prinsipnya kan ada dekstruksi, kemudian distilasi ya seperti ini distilasi, kemudian ada titrasi gitu ya. Nah, itu ada 3 itu tuh untuk yang di Geldal ini. Jadi alat Geldal ini juga ada yang baru ya di Untirta, semoga bisa digunakan dengan baik oleh teman-teman. Kemudian untuk lemak ya, lemak ini adalah sohlet nih. Sohlet ini kurang lebih seperti ini. Jadi nanti sampelnya ditaruh di sini, dibungkus longsong gitu ya. Nanti diisi apa namanya pelarutan polar gitu ya. Nanti dipanasin terus menerus supaya kita bisa cek setelah selesai mungkin di 6 jam gitu atau 7 jam gitu ya, tergantung prosedur. Nanti kita bisa cek di sini ada beberapa bagian ya. Di sini di labu ini, labu lemak ini ada apa namanya sisa-sisa dari lemak yang ada dari sampel tersebut. Sehingga kita bisa menghitung selisih antara labu lemak yang sebelum dilakukan uji coba dan setelah yang dilakukan uji coba atau yang sudah ditambahkan sampel atau yang telah ada sampelnya gitu ya di situ. Sampel percobaan. Kemudian untuk lanjutnya ada ini kadar abu. Untuk menguji kadar abu itu menggunakan tanur ya. Tanur ini panas sekali, ada sekitar 600 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius ya. Bisa kita cek sehingga bisa zat organik akan hilang gitu. Jadi kita bisa mendapatkan abunya berapa. Kalau untuk kadar air nih kita biasanya menggunakan oven biasa gitu ya. Di standar lab oven biasa itu misalkan untuk apa namanya untuk menganalisis kadar air. Jadi teman-teman pasti harus lebih mengerti terkait dengan hal itu. Nah, kemudian untuk lanjutannya biasanya kalau untuk dari protein itu kita bisa akan mengkaji ya terkait dengan asam amino ya, asam amino. Nah, ini biasanya menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography ini atau KCKT orang Indonesianya diartikan seperti itu, kromatografi cairan tenaga tinggi. Nah, ini khusus untuk yang cair ya, jadi senyawa-senyawa atau bahan-bahan ya yang cair bentuknya sehingga bisa digunakan atau bisa dimasukkan ke dalam HPLC. Nah, biasanya khususnya kalau untuk yang dari sektor perikanan itu biasanya menggunakan protein ya atau asam amino yang biasanya kita cek dari HPLC tadi. Tapi ada juga yang menggunakan untuk racun gitu ya seperti tetrodotoxin yang waktu pas penelitian dari saya itu menggunakan HPLC juga ada seperti itu. Jadi yang penting dia bentuknya adalah sampelnya dalam bentuk cair gitu. Nah, kemudian ini bentukannya ini waktu pas saya penelitian di S1, nah ini diagramnya ya, kromatogramnya ya. Kromatogramnya dalam bentuk seperti ini, nanti dari ada pik-piknya gitu ya. Nah, pik-piknya ini nanti kita bisa cek gitu di area mana gitu ya, retensi berapa gitu. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan konsentrasinya. Jadi kita nggak usah ada yang harus dihitung gitu ya, tapi ada yang sudah ada konsentrasinya. Nah, kalau sudah ada konsentrasinya kita bisa hitung secara rumusnya ada di apa namanya di softwarenya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalaupun enggak juga ada yang langsung otomatis atau automatically gitu ya menentukan hasil konsentrasi dari itu berapa persen dari asam aminonya ini misalkan asam amino taurin berapa persen, asam amino histidin berapa persen gitu ya. Itu bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lanjutannya untuk ini kromatografi gas itu biasanya digunakan untuk asam lemak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menguji asam lemak kurang lebih ini alatnya ya. Jadi
yang digunakan adalah komponen-komponen yang menguap ya, dalam arti yang menguap. Jadi komponennya tuh menguap gitu. Ketika komponen itu menguap, berarti kita bisa cek gitu ya, apa namanya, gasnya ya, gasnya. Nah, biasanya ini digunakan untuk minyak atau lemak gitu ya, yang memang mudah menguap, dalam arti seperti itu, sehingga bisa kita cek ya, bisa kita cek berapa sih jumlah dari konsentrasi dari minyak tersebut. Nah, minyak tersebut apa saja sih, atau lemak, asam lemak tersebut apa saja sih yang ada di dalam suatu bahan gitu, untuk satu sampel. Nah, ini kromatogramnya agak berbeda ya, memang dengan yang di HPLC, karena ini biasanya cuma sedikit aja kromatogramnya, jadi nggak ada peak-nya gitu ya. Sorry, nggak ada gunungnya seperti gunung. Kalau ini biasanya garis-garis saja gitu ya, garis-garis, karena sangat cepat ya, karena uap, karena gas gitu ya, gitu. Nah, kemudian ada AAS. Nah, kalau AAS ini biasanya digunakan untuk melihat keberadaan dari unsur-unsur logam ya, unsur-unsur logam, mineral, dan beberapa komponen lainnya gitu ya. Biasanya lebih ke arah logam. Ini contoh kromatogramnya seperti ini gitu ya. Jadi ada wavelength, ada energinya jadi berapa gitu ya. Ini komponennya. Di AS ini ada pembakaran ya, ada nebulizer. Jadi kita bisa cek nanti di monokromatornya seperti apa, sehingga bisa kita cek berapa sih nilai dari satu bahan itu gitu ya, kandungan logamnya, misalkan kandungan logam Fe gitu ya, kemudian AS gitu ya, arsen, dan kemudian ada timbal gitu. Nah, itu bisa kita cek dari sini, Hg, Pb, Cd lah itu istilahnya, yang logam-logam berat bisa kita cek dari AS ini. Jadi beberapa penelitian bisa teman-teman cek gitu ya, analisisnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang lanjutannya ada texture analyzer. Nah, texture analyzer ini banyak juga ya, ada gelometer ya, bukan gila ya, bukan apa namanya, bukan mengukur kegilaan ya, tapi mengukur gel ya, gel dari suatu produk gitu. Kemudian ada viskometer. Viskometer ini untuk mengukur viskositas ya. Hardness tester ya, hardness tester ini untuk mengukur apa namanya, kekerasan. Nah, tensil ini untuk tensil elongation ini untuk mengukur apa namanya nih, elongasi ya, elongasi, dan beberapa lainnya ada fracturability, ini kerapuhan ya, untuk biasanya khusus untuk apa ya namanya, obat-obatan kayak pil gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, ini texture analyzer itu banyak macamnya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini ada untuk viskositas bisa diganti ininya ya, jadi hardness gitu ya. Ini biasanya ini canggih banget ini, kalau misalkan dalam satu alat bisa macam-macam gitu ngukurnya gitu ya. Itu bisa bisa bagus banget gitu ya, bisa kita pakai gitu ya. Jadi satu alat bisa macam-macam. Nah, ini texture analyzer ini sangat penting bagi produk-produk perikanan khususnya ya, karena dalam bentuk produk makanan itu wajib ada komponen-komponen texture analyzer-nya gitu ya. Jadi pengujian texture analyzer-nya harus ada. Kalau misalnya tidak ada, apa namanya, masih kurang baik ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang lanjutannya ada bom kalorimeter ya. Nah, bom kalorimeter ini untuk menghitung kalori ya. Jadi menghitung kalori dari satu bahan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau ngecek nih berapa kalorinya ya, nilai kalorinya dari suatu bahan, itu bisa kita cek dari menggunakan bom kalorimeter gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gitu ya, bom kalorimeter ini nggak sulit juga caranya gitu, penggunaannya juga nggak terlalu sulit. Nanti kita masukkan, dan memang sudah disetting juga untuk apa namanya, bahan makanan, senyawa, ataupun bahan bakar yang memang disesuaikan dengan apa namanya, speknya ya, spek dari bom kalorimeternya. Jadi kita bisa mengukur kalorinya. Nah, ini yang biasa teman-teman gunakan sebenarnya di lab, sudah ada juga, ada spektrofotometer
UV-vis ya. Nah, spektrofotometer UV-vis ini instrumen yang memang untuk menganalisa suatu senyawa kimia ya. Jadi kita bisa cek di senyawa kimianya tuh dia punya pendaran cahaya berapa gitu ya. Di pendaran cahaya berapa itu nanti kita bisa cek apa namanya panjang gelombangnya gitu ya. Karena di setiap senyawa itu dia memiliki panjang gelombang tertentu. Misalkan kayak DPPH dia di 517 ya warnanya ungu gitu ya. Kemudian kalau di merah itu di panjang gelombang berapa gitu ya. Jadi kita bisa cek dari situ. Nah, ini kurang lebih sinar tampaknya bisa kita cek dari 350 ya atau 350 sampai ke kurang lebih di 800 ya atau di 7,5-nya gitu ya. Ini UV visible-nya. Bisa teman-teman cek. Nah, ini nanti kalau misalkan teman-teman mau cek gitu ya, ini spektrofotometer menggunakan panjang gelombangnya yang paling penting berapa? Nah, biasanya kalau untuk yang antioksidan itu 517 nanometer. Seperti itu. Jadi tinggal kalian setting di bagian spektrofotometer UV-vis-nya sehingga teman-teman bisa cek apa namanya kelanjutannya melalui pengujian di spektrofotometer tersebut. Nah, apa namanya, dalam prinsipnya, jadi ada sumber cahaya, ini yang pintu masuknya gitu ya, kemudian dispersikan, ada pendispersi cahaya, supaya kita bisa cek dia dalam bentuknya cahaya warna apa, kemudian yang terserap atau yang dikeluarkan itu ya, itu bisa kita cek kalau yang terserap itu menggunakan absorban, kalau yang dikeluarkan itu dalam bentuk transmigran. Jadi bisa kita cek berapa absorbannya, berapa transmigrannya. Nah, ini kalau untuk yang pendispersi ini settingan kita misalkan di 517 nm berarti nanti cahaya yang mana gitu ya. Kalau yang di 512 yang mana gitu. Nah, untuk yang di sel sampelnya sendiri itu ekstrak kita gitu ya, ekstrak kita yang memang kita masukkan ke dalam sini dengan ditambahkan beberapa pelarut ya. Kalau untuk yang di antioksida biasanya ditambah DPPH dan metanol seperti itu. Nah, nanti akan ditemukan ya hasilnya seperti ini misalkan ya. Walaupun konsentrasinya berbeda gitu ya, 1,25, 2,5, 5 mm gitu. Nah, tapi untuk panjang gelombangnya berarti kan di sekitar sini di antara 400 dan 450 nih. Berarti mungkin di 425 lah kita tulis aja seperti itu ya secara garisnya gitu ya. Misalkan di sini berarti di 425 itu ternyata adalah untuk panjang gelombang ya, panjang gelombang dari AgNO3 seperti itu. Jadi pasti ada ya jadi di sini. Ini penentuan dari panjang gelombang. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu panjang gelombangnya DPPH di 517 ya teman-teman silakan aja mau ngeceknya dengan cara apa namanya membuat satu penelitian gitu ya di panjang gelombang berapa sih si DPPH itu tinggi gitu ya. Jadi itu betul pasti akan terlihat gitu kurang lebih. Ya. Dengan misalkan DPPH-nya konsentrasinya berbeda-beda dari kecil sampai yang besar gitu. Nah, di spektrofotometer UV-vis juga ada dua jenis ya, ada single beam spektrofotometer, ada double beam spektrofotometer. Nah, kalau untuk yang double beam ini ada di atas ya, di lab atas ada. Kalau yang single beam ini di lab bawah ada gitu ya, di apa namanya di lab BDP ya. Ini yang double beam, ini yang single beam. Kalau single beam itu kan ada satu ya untuk UV-nya, kalau yang ini ada dua. Biasanya seperti itu. Yang satu untuk kontrol, yang satu untuk yang apa namanya sampel. Gitu. Kalau yang single beam ya hanya sampel saja gitu ya, sampel saja kalau untuk single beam. Jadi belum tahu nih benar apa enggaknya. Tapi kalau untuk yang double beam itu ada kontrolnya gitu ya. Jadi ada kontrolnya sehingga kita bisa cek apa namanya benar apa enggak gitu nilainya. Seperti itu untuk yang spektrometer UV-vis. Nah, ini untuk termografimetrik atau apa namanya teknik pengukuran ya perubahan berat
Jadi satu sampel berdasarkan dari temperaturnya, ya, jadi nanti bisa lajunya berubah atau tidak gitu ya. Nah, ini thermographic analyzer ya. Nih, ada juga yang seperti differential thermal analysis ya, DTA, merupakan teknik analisis untuk mengukur perubahan kandungan panas sebagai fungsi perubahan temperatur. Jadi karena panas itu berubah sehingga si berat dari sampel juga akan bisa berubah. Nanti di sini ada bisa kita cek ada wake fraction, temperatur sama head flow-nya. Jadi kita bisa cek ya bagaimana nih di sampel 1 ternyata seperti ini, di sampel 3 seperti ini. Jadi bisa kita kelihatan gitu ya temperaturnya berapa, ininya berapa gitu. Jadi bisa apa namanya? Bisa ketahuan perubahan dari suatu produk ketika kena panas gitu ya. Jadi misalkan ini nih biasanya digunakan untuk masa simpan lah gitu ya. Jadi bisa kelihatan dari sini supaya kita bisa mempercepat masa simpannya, mempercepat penelitiannya gitu ya. Kita ada heating di sini. Jadi kalau misalkan terlalu tinggi kayak gimana, kalau yang rendah kayak gimana, nah ini yang apa rendah kayak gimana gitu. Nah, kemudian ada Brunner Emmett Taylor ya. Nah, ini digunakan untuk mengukur luas permukaan bahan padat atau berpori. Ya, jadi banyak sekali beberapa masalah ya kalau misalkan di dalam banda padat itu adalah masalah ininya luas permukaannya. Jadi kita bisa cek juga di sini informasi pentingnya terkait dengan struktur fisik ya, karena luas permukaan material mempengaruhi bagaimana padatan itu akan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi kalau misalkan semakin besar luas permukaannya, dia akan semakin banyak berinteraksi dengan lingkungannya gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini bentuk alatnya, ini apa namanya hasil-hasil analisisnya gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa baca nih kalau misalkan diberikan seperti ini. Nah, ini ada X-ray diffraction ya. X-ray diffraction ini teknik pengukuran ya non destruktif, jadi tidak perlu apa ya namanya tidak perlu di destruk ya atau dihancurkan untuk menganalisis struktur bahan kristalin atau semi kristalin ya. Namun XRD juga dapat mempelajari bahan non kristalin. Jadi kalau misalkan kita mau cek, kita bisa cek gitu ya. Ini bahannya nggak usah apa namanya dipotong ataupun dihancurkan, tetapi langsung saja itu sudah bisa terlihat apa namanya analisis struktur bahannya. Jadi bahannya seperti apa, padatnya seperti apa, itu nilainya berapa dan segala macamnya. Itu bisa kita cek dari situ. Kalau secara kualitatif bisa kita lihat gitu ya kalau misalkan teman-teman pernah main sabun gitu ya. Nah, sabunnya di dalam air kan ada gelembung sabun, nah di pinggir kanan kiri kan pasti berbeda-beda itu ada warna-warni lah. Nah, itu jadi bisa kita cek kurang lebih kayak gitu gitu. Jadi kalau misalkan dari sudut sini, sudut kanan dia warnanya mungkin agak berbeda dengan yang sudut kiri gitu. Nah, itu dijelaskan atau digambarkan dengan X-ray diffraction tadi seperti itu. Ini alatnya seperti ini. Nah, kemudian untuk pengujian mikrobiologi biasanya ya, atau mau melihat secara detail terkait dengan penggunaan mikroskop gitu ya. Ini bisa yang high apa namanya mikroskop yang kualitas tinggi itu menggunakan SEM dan TEM. Kalau SEM ini scatter ya, scatter atau scanning elektron. Kalau yang TEM ini transmitted elektron. Mikroskop ya, M ini belakang mikroskop. High tensionnya sekian ya. Nah, yang apa namanya maksimal bagusnya ini adalah ini large ya, ini besar gambarnya. Kabel ini tidak terbatas ya. Sorry, terbatas ya, limited ya. Nah, optimal spatial resolution-nya ini kurang dari 0,5 nm, kalau yang ini kurang dari 50 pm. Ya, pikometer. Jadi lebih kecil ini gitu. Nah, makanya kalau yang sudah sangat-sangat detail masuknya ke TEM gitu ya,
TEM ini memang agak mahal dibandingkan dengan SEM. Nah, tetapi gambar dari SEM ini akan lebih bagus dibandingkan dengan TEM, karena gambar dari SEM ini 3D ya, dalam bentuk seperti ini. Kalau yang TEM itu masih 2D, ya gitu. Karena memang sangat kecil sekali gitu ya, objektifnya gitu ya, objeknya gitu ya. Sehingga apa namanya, gambarnya masih 2D gitu ya, 2D, 2 dimension gitu. Gitu, kurang lebih. Nah, kalau misalkan mau teman-teman mau penelitian gitu kan, karena biologi apa namanya, makro gitu ya, itu bisa teman-teman bisa lihat di sini. Seperti itu, penggunaan SEM dan TEM. Tapi kalau masih besar mah pakai ini aja, pakai apa namanya, pakai mikroskop biasa juga masih bisa kelihatan ya. Tergantung ukuran saja, ukurannya tadi kan kalau untuk yang SEM di kurang dari 0,5 nanometer. Kalau yang di TEM 50 PM ya, pikometer. Nah, kemudian setelah itu teman-teman juga bisa cek terkait dengan penentuan senyawa ya. Nah, kalau ini penentuan senyawa mah agak sulit ya. Ini untuk biasanya untuk ranahnya S2 dan S3. Tapi kalau misalkan teman-teman mau juga mau pakai juga boleh juga gitu ya. Akan lebih bagus gitu. Nah, ini biasanya yang biasa untuk penentuan senyawa itu adalah FTIR ya, Fourier Transform Infrared ya. Ini seperti ini bentukannya. Peak-nya kebalik kalau yang ini ya, peak-nya kebalik, gunungnya kebalik kalau untuk yang FTIR. Nah, kemudian ada mass spectrophotometer. Nah ini biasanya kalau pas spectrophotometer ini digabung dengan GC ataupun LC ya. GC itu gas kromatografi, LC itu liquid kromatografi. Jadi tergantung dari bahannya dalam bentuk GC ataupun dalam bentuk gas ataupun dalam bentuk liquid atau air gitu ya, cair gitu. Nah, itu bisa kita cek. Nah, ini nanti kita tahu nih kalau misalkan ini di 43 dia gugus apa, di 57 gugus apa gitu ya. Jadi jaraknya berapa gitu. Nanti kita ketahuan apa namanya struktur dari senyawanya gitu ya. Nah, ini agak sulit juga nih kita seperti kayak memperkirakan gitu ya. Apa namanya? Senyawanya senyawa jenis apa gitu. Apalagi menggunakan NMR nih, nuclear magnetic resonance. Ini alatnya gede banget, cuman kalau yang dimasukin itu sedikit banget gitu ya. Cuman berapa mikron doang gitu. Nah, itu nanti kita kelihatan di sini bentukannya seperti ini. Nah, di setiap kajian ini tuh ada di setiap pik-pik ini nih ada ketentuannya ya. Jadi misalkan ada ini ada di nomor 2 nih ini CH5 gitu ya. Ini sorry, CH4 misalkan. Ini tuh CH berapa gitu. Oh, itu ini Na gitu. Nanti dirangkaikan sehingga menjadi sebuah senyawa gitu. Nah, itu sangat sulit sekali memang. Nah, saya cuma hanya memberikan gambaran saja terkait dengan pengenalan alat-alat analisis laboratorium yang ada gitu ya. Nah, supaya teman-teman juga lebih paham lah, lebih tahu gitu ya. Minimal tahu dasarnya ada alat penentuan senyawa. Jadi yang kalau kalian teman-teman tahu bahwa penentuan senyawa itu sebenarnya perkiraan, semuanya juga perkiraan gitu ya. Jadi misalkan garam itu NaCl. Nah, NaCl itu sebenarnya kan dapat dari hal-hal seperti ini ya. Jadi dari hal seperti ini yang kemudian apa namanya diperkirakan dia adalah Na ya dan CL gitu berdasarkan dari pik-pik atau dari hasil mass spectrometer atau FTIR ataupun NMR seperti itu. Jadi silakan mungkin kalau ada yang mau berminat di sampai S3 gitu ya, itu pasti menggunakan beberapa alat inilah kalau untuk ke arah di bidang-bidang bioteknologi atau kimia ya, lebih ke arah kimia gitu atau biokimia gitu ya. Seperti itu. Oke, itu saja perkuliahan untuk pertemuan 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk teman-teman semua.